Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wafia Afifa. Sekarang kita bakalan talk to talk with my mom. Yes. Ya, kita lagi bincang-bincang santai lah gitu. Iya. Ini kita lagi di mana ya ini? Lagi di taman namanya Yosef Atilater. Oh, Buat ya. santai-santai aja gitu sambil piknik. Piknik santai. Iya. Ya, ini taman dekat flat kita. Di 2 stop aja dari flat kita. Jadi cukup jalan sudah nyampe. Tinggal jalan aja. Ya, betul sekali. Ya, kita mulai bincang-bincangnya. Dan bincang-bincang kali ini semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang lagi melihat channel ini ya. Bagaimana sih rasanya, tema kita kali ini tuh bagaimana sih rasanya sekolah di Eropa. Apa bedanya sih? Kita akan mulai sekarang. Ya, gimana sih rasanya sih kalau di Eropa? Wafi ini sudah alhamdulillah ya, tidak 1 tahun. Ya, sudah setahun ya. Sudah setahun. Ya. Berapa hari? Ya. Sudah setahun tinggal di Budapest, Hongaria. Hongaria itu ada di Eropa Tengah. Ya, Eropa Tengah. Dekatnya Slovakia, dekatnya Jerman, makanya Oh ya. Ya, Austria, Ya, itu Slovakia dan lain-lain ya. Ya, oke. Nah, ini 1 tahun yang lalu ya. Wafi ini alumni mana sih? Alumni dulu deh. Alumni dulu. Ini Alumni, bisa disebut alumni apa enggak ya kan? alumni SD mana dulu? SD mana? Aku alumni SD Muhammadiyah 16 Surabaya. SD Kreatif ya. Ya, sekolah kreatif. Kirim salam dong dengan SD Kreatif. Salam-salam untuk SD Kreatif. Ya, gitu. Untuk Ustazah siapa namanya? Terima kasih untuk Ustadz Sada yang dari sekolah kreatif SD Muhammadiyah 16 telah membimbing aku dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Terutama Ustadz Atus, Ustadz Maulana, ya seluruh guru-guru, seluruh Ustadz Sada yang ada di sekolah kreatif. Oh ya. Karena bimbingan mereka, Wafi bisa sampai sekolah di Eropa. Ya. Sukses selalu untuk SD Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Dan setelah lulus SD, kemudian Wafi melanjutkan di mana Wafi? Di SMP Muhammadiyah 2 Taman. Oh ya, SMP Muhammadiyah 2 Taman, Sidoarjo. Habis dari Surabaya ke Sidoarjo. Dan salam juga dong ke SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Ya. Ya, terima kasih untuk guru-guru dari SMP, Pak Gatot, Pak Jamil, Pak Gatot kepala sekolah ya. Ya. Sekolah. Pak Bu Jamil. Mufliha, Oh ya, Bu Fitri, Mufliha. dan semua guru. Terima kasih telah membimbing Wafi gitu. Oh gitu ya. Oke. Wali kelasnya siapa tuh? Pak Anas. Oh ya. Terima kasih ya Pak Anas. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman. Sudah setahun membimbing Wafi ya. Halo Alia. Ya. Sudah setahun, alhamdulillah. Kemudian kelas berapa Wafi pindah ke sini? Kelas 2 SMP ya. Ya, kelas 2 SMP pindah ke sini, kelas 2 SMP. Habis kelas 2 SMP menuju kelas 3. Oh iya, menuju kelas 3. Pindah karena ayah kuliah di sini. Oh ya. Ya, ini Wafi kelas 3 SMP. Sudah lulus. Kemudian pindah di Budapest, Hongaria. Nanggung setahun. Ya. Tak tahu bisa disebut alumni atau enggak. Tetaplah. Oke, nah setelah pindah ke Budapest, Hongaria, nah ini kita kupas habis bagaimana sih rasanya ya sekolah di Hongaria ya. Rasanya gimana sih? Gado-gado, nano-nano. Rujak cingur. Rujak cingur. Di sini nggak ada rujak cingur tahu. Kangen sekali dengan. Aku kangennya lontong balap. Oh ya, makanan tradisional. Surabaya. Makanan Surabaya. Ya.
Oke, cus lanjut kita. Oh ya, di sini Wafi 1 tahun, meskipun masih 1 tahun di Hongaria, tapi Wafi selama setahun itu mengikuti 4 institusi ya, pendidikan. Keren sekali ya. Luar biasa. Nggak pusing nggak itu? Ya pastinya pusing kan karena 4 sekolah itu dalam seminggu kan. Apa sih? Gitu ya. Wow. 4 institusi guys. Yang Selama pertama. setahun ya. Apa aja pertama sih? Lagi? Hmm. Ya, Wafi sebutkan lagi sih apa aja sih sekolah. Kamu sekolah setahun ini sekolah di 4 institusi pendidikan yang ada di Budapest. Yang pertama apa? Yang pertama itu kayak sekolah utamanya gitu. Aku sekolah di sana selama 5 hari. Ya, Namanya Al-Wahda Arab Sekolah. Al-Wahda Arab Sekolah. Oke, ini sekolahnya Libya ya. Ya sekolahnya yang didirikan sama negara Libya, tapi juga bisa terbuka oleh umum gitu. Oke, yang kedua, Yang kedua itu sekolah pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan sama Den Haag, KBRI Den Haag Belanda untuk siswa-siswa Indonesia yang ada di dunia gitu ya. Oke, namanya PJJ itu pendidikan jarak jauh sekolah Indonesia Den Haag Belanda. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga ada Nur Sekolah. Heeh. Itu aku biasa sekolah di hari Sabtu tuh kayak pembelajaran agama atau nggak bisa dibilang kayak ngaji gitu. Oke, nanti bisa lebih detail lagi Wafi. Yang keempat. Yang keempat ada Ma'arif School itu untuk kayak preparation class. Tuh, aku belajar bahasa Inggris untuk kayak mengasah gitu bahasa Inggris di sana. Oke, jadi 4 sekolah guys. Jadi Wafi itu selama setahun ini mengikuti di 4 institusi pendidikan. Yang pertama Al-Wahda Arab Sekolah. Ini sekolah Arab yang didirikan oleh negara Libya. Dan yang kedua itu SIDH PJJ ya, pendidikan jarak jauh ya. Jadi sebelum adanya COVID ini Wafi sudah mengikuti sekolah online dan gitu ya. Terus yang ketiga Nur Sekolah. Yang keempat Ma'arif School. Ma'arif School itu sekolah yang didirikan oleh Turki ya, dari negara Turki. Oke, step by step aja kan. Mengikuti 4 pendidikan sekolah. Ya, pastinya pusing ya. Yang penting kan dapat mengatur waktu. Oh, yes. Oke, itu guys. Yang penting harus pandai manajemen waktu untuk belajar dan lain-lain. Ya. Oke, yang pertama, sekolah yang pertama yang efektif ya ini. Sekolah yang pertama itu Al-Wahda Arab Sekolah. Apa sih sekolah ini? Bisa jelasin dong, teman. Ya. Apa sih sekolah ini? Itu sekolah ya seperti sekolah biasa, cuman nih didirikan sama negara Libya untuk aslinya tuh untuk anak-anak dari negara Arab, cuman tapi juga bisa untuk umum. Jadi aku daftar di situ dan karena aku kan baru datang ke sini takutnya shock misalnya kalau disekolahkan di sekolah Hungaria yang Pakai bahasa. ya, pakai bahasa Hungaria sama rata-rata tuh bukan Islam kan, ini takutnya kalau aku pakai hijab ada shock gitu atau gimana. Jadi kalau di Al-Wahda Arab Sekolah kan karena negara Arab pasti kan udah masih biasa gitu kan ketemu anak-anak berhijab gitu kan. Sama teman-temanku di sana tuh di sekolah itu ya banyak juga yang berhijab, jadinya masih nggak apa-apa lah gitu. Masuk se-culture lah. Jadi di Arab Sekolah itu ya Al-Wahda itu lebih banyak muslimnya ya. Jadi enggak masih ada idealisasi Islam lah. Jadi ini nggak shock gitu. Budaya Islamnya masih ada gitu. Oke. Untuk yang di Al-Wahda itu gimana sih sistem kurikulumnya? Mata pelajarannya gimana? Mata pelajarannya semuanya tuh teks bahasa Arab gitu. Gurunya juga ngomong bahasa Arab. Jadinya otomatis aku harus bisa bahasa Arab juga kan, ngomong sama mereka harus Bisa ya bahasa Arabnya? itu harus belajar kan. Cuman Terus belajar ya? kan karena aku bahasa Arab tuh nggak seberapa kayak banyak yang nggak tahu gitu kata ini gimana ngomongnya. Kadang aku pakai bahasa Inggris atau enggak kalau enggak tanya ke temanku ini apa gitu kan. Ini bahasa kan temanku juga
banyak yang bisa bahasa Inggris, terus nge-translatein ke aku misalnya waktu pelajaran ini apa ya artinya, mereka nge-translatein, terus kayak kita saling sharing gitu. Ini mata pelajarannya apa aja sih sekolah di Al-Bahja itu? Oh, ada Riyadiyat, Riyadiyat itu apa? Oh, matematika. Oke, next. Yang kedua, ulum itu sains, kalau di science. Indonesianya Oh, oke, IPA ya, ilmu pengetahuan. Oke, yang ketiga, itu ada Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab ya, jelas. Oke, yang Tarbiyah keempat, Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah di pendidikan agama Islam. Oke, yang kelima, Tarikh itu sejarah. Sejarahnya itu membahas tentang sejarah Libya gitu. Oh, gitu Itu ya. ada geografia. Sejarahnya membahas tentang Libya, Libya tentang sama. Middle East ya, mungkin Timur Tengah gitu. Oh. Oke, yang keenam apa tadi? Geografia. Geografia itu apa? Geografi. Oh, geografi guys. Ya, geografi. Oke, Terus ada berikutnya hasub. Hasub itu Hasub itu apa? kayak IT. Oh, ya. Informatika. Oh, tentang teknologi komputer gitu. Oke, apa lagi? Ada mesin. Oke. Kayak itu art Seni. Oh ya. tapi lebih sering kayak gambar. Oke, menggambar gitu ya. Terus ada lagi nggak? Dan apa lagi? Udah, itu aja. Oh, English. Oh iya, Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tuh kalau waktu pelajaran bahasa Inggris tuh total semuanya pakai bahasa Inggris gitu, sama gurunya. Gurunya dari Tunisia. Oh ya. Dari Tunisia ya. Masuk negara Arab kan? Oh gitu ya. Oh ya, oke. Dekatnya Mesir. Oke, oh, tadi mata pelajaran, kemudian metode pembelajarannya gimana sih di sekolah Al-Wada itu? Pakai ini ya, bilingual atau gimana gitu, trilingual? Oh enggak, semuanya bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Arab ya, full bahasa Arab ya. Tapi bahasa Arab. Tapi karena aku kan bahasa Arab tuh nggak semua paham gitu kan. Jadi anak-anak tuh pada bantu gitu, sama gurunya juga kayak berani bantu aku biar bisa bahasa Arab. Oh, gitu ya, bahasa Arab full. Ya, ini sama textbooknya ya. Textbooknya juga pakai bahasa Arab full. Bahasa Arabnya Nanti tak tunjuk. nggak pakai harokat. Arab ada. gundul ya. Oh iya, Arab gundul. Arab gundul. Kadang suruh baca gitu, aku bingung ini bacanya apa ya. Kan nggak ada harokat, fathah, kasrot. Gimana itu perasaannya pertama kali belajar itu? Kan harus siap mental. Oh, harus siap mental. Tapi kan namanya belajar gitu. Harus Gitu ya. benar-benar punya, apalagi bahasa kan penting gitu kan untuk mempelajari agama Islam. Nah itu guys, belajar bahasa Arab sangat penting ya. Penting sekali kalau kalian mau pengen sekolah di luar negeri gitu ya. Walaupun di Eropa gitu orang-orang Arab tuh juga banyak gitu. Jadi kita ketemu sama sesama Muslim dari Arab itu bisa ngomong bahasa Arab kan, masya Allah gitu kan. Masya Allah, luar biasa, amazing ya. Oke, ya. Terus kemudian selain textbooknya bahasa Arab, terus tanpa harokat ya, itu terutama yang apa tuh, yang matematika. Kalau pakai bahasa Arab semua. Itu semuanya bahasa Arab. Cuma kalau angka-angka ya kayak biasa ya, bahasa angka itu biasa, nggak yang gitu kayak ya. tulisan Arab. Cuman kalau kayak misalnya kalau kita kan itu ya X min 1 gitu. X min 1 Ya, ada rumus-rumus X lah min gitu 1 ya. sama dengan berapa. Tuh kalau bahasa Arab tuh sin min 1 sama dengan ini. Oh, gitu. Ini pakai bahasa Arab, sin, sod, alif, Jadi ba, ta, rumus gitu. X, Y kayak gitu-gitu ya. Rumus-rumus dalam matematika itu nggak pakai X dan Y, tapi pakai huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah gitu. Seperti X itu diganti dengan sin ya gitu. Y itu Gitu. sod, Short gitu ya, dan multiple choice-nya pilihan gandanya pakai alif, ba. alif ba gitu ya. Jadi ya agak pusing ya. Jadi nulisnya juga dari sebelah kanan ya. Dia dari kanan. Dari kanan. Ya. Jadi nulisnya semuanya dari kanan gitu. Pusing ya. Pertama pusing, tapi Kenapa pusing? kenapa Lama kelamaan biasa kan nulis dari kanan.
pertama itu aku kan bingung ya, kan di dikte gitu kan, Iya. nyatu gitu. Heeh. Gurunya ngomong aku kecepatan gitu kan, jadi aku mesti abis gurunya selesai dikte, aku pinjam bukunya temanku, tak catat bisa agak sambil salin. Gitu ya. Daripada kelamaan apa Ya gitu. itulah ya. Perjuangannya kalau sekolah yang berada di budaya yang berbeda. Nah, bahasanya juga berbeda. Bahasanya juga berbeda, budayanya berbeda, culture-nya berbeda ya. Kalau dengan guru-gurunya gimana sih di Al-Wahdah? Gurunya friendly juga, senang Friendly gitu. ya. Misalnya ada mau belajar bahasa Arab dari negara lain gitu. Oke. Arab. Mereka senang apalagi kan paling Ya, kira-kira kalau di Al-Wahdah siapa sih guru favoritnya Wafi ini? aku tuh yang paling kayak friendly banget kan Abla Wahid. Abla Wahibah. Abla itu kayak ustazah. Abla. Oh ya. Kalau nama panggilan di Al-Wahdah itu Ustadzah, nama panggilannya Abla ya. Abla. Karena kayak di Indonesia mungkin Bu Guru gitu ya. Bu Guru. Nah, kalau di Al-Wahdah itu Abla gitu. Namanya Abla Wahibah. Beliau ngajar apa sih? Ya, tarbiyah Islamnya. Tarbiyah Islamnya. Kenapa kok jadi favoritnya? Karena kalau waktu ngajar tuh enak, misalnya aku nggak paham bahasa Arabnya apa gurunya ngelasin apa sih, terus nggak jelasin pelan-pelan lesnya gitu. Gitu ya. Ini gurunya telaten banget guys. Iya. Karena enak gitu kok dilihat. Ya, jadi penting sekali belajar bahasa Arab. Penting banget. Penting banget. Meskipun di Eropa harus bisa bahasa Arab. Ya, enggak harus juga. Tapi itu salah satu untuk mempelajari agama Islam juga. Gitu ya. Oke. Kalau ini teman-temannya gimana? Satu kelas ada berapa sih? Kalau di kelasku sendiri ada 5 anak termasuk aku. Oh gitu ya. Kalau yang Lima terbaru kemarin 6. Nah, Ada murid baru. jadi satu kelas itu di Al-Wahdah dan rata-rata sekolah di Eropa Muridnya satu kelas gitu-gitu. sedikit ya, hanya Tapi karena di 5 awal sampai itu 6 kan ya. apa ya, mungkin karena dari negara lain imigran gitu kan, jadi pasti gitu juga. Oh, kebanyakan studentnya Dari Libya, dari dari Iran, mana? ada juga yang Libya, dari Yaman. Iran, dari teman-temannya Wafi dari Libya, dari Iran, gitu. Kebanyakan imigran juga gitu ya, sama Atau kayak enggak Wafi. ada ini ibunya orang sini, bapaknya orang Libya gitu, dia tinggal di sini. Jadi mix, jadi Jadi dia kadang-kadang tuh ngomongnya pakai bahasa Hungaria, kadang bahasa Arab. Jadi aku dengerin dia tuh bingung ngomong apa kamu. ya, jadi Wafi ini ya belajar berbagai macam bahasa. Enak kok belajar banyak bahasa, itu kan membuka ilmu-ilmu pengetahuan gitu yang kita belum ketahui. Nah itu penting. Jadi belajar banyak bahasa itu adalah merupakan salah satu alat komunikasi kita bisa mempelajari dunia. Iya, Gitu ya. benar. Benar sekali. Ya. Oke, selain guru, teman-teman gitu, teman-teman yang sangat friendly. Siapa sih temanmu yang friendly? Atau semuanya friendly? Semuanya friendly. Nah, terutama siapa yang biasanya paling deket? Ya, yang cewek-cewek sama. Cewek, karena cuma 5. Nah, ceweknya cuma 2, 3 sama. Gitu ya. Jadi semuanya dekat. Ya itu. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira apa sih kesanmu sekolah di Al-Wahdah ini? Kesannya tuh apa ya? Kayak kita tuh senang gitu loh. Apalagi sekolahnya sekolah Arab, terus kita anak kecil gitu kan. Cara ngomong bahasa Arab native itu gimana gitu. Oh gitu. Apa sih bedanya bahasa Arab? Kan kalau di bahasa Arab di Libya, sekolah di Libya dengan ketika masih sekolah di Indonesia kan di Muhammadiyah kan tidak diajarin bahasa Arab. Ya, tapi kan kalau di sekolah yang bukan pondok ya, kan bahasa Arab ini nggak biasa aja kan. Ada yang kayak bener-bener detailnya gitu kan. Kalau di Al-Wahdah itu kan juga belajar nahwu, sorof, terus usul adabiyah, terus pagi ya aku lupa itu, makanya ada 5 topik gitu kan, 5 topik bahasa Arab gitu kan. Jadi kita tuh Bahasa Arabnya gimana sih Libya sama ini yang di Indonesia? Ada bedanya nggak atau sama? kalau Indonesia kan pakai bahasa Arab yang kayak Saudi Arabia kalau nggak salah. Oh gitu ya. Kalau yang lebih internasionalnya kan. Tapi kalau Libya tuh lebih bahasanya mereka sendiri. Jadi bahasa gitu. Arabnya mereka tuh ada kayak campuran bahasa Italianya gitu. Karena Italia.
tahun ini. Italia. Italia. Karena dulu kan sejarahnya itu kan Libya pernah dijajah sama Italia, jadi bahasa Arabnya kecampur gitu. Misalnya kayak dapur kan bahasa Arabnya mitba gitu kan. Terus Iya itu mitba. mitbah. Di Terus situ kalau di kalau Libya bahasa Libyanya itu guzina. Aku gitu tanya ya? temanku waktu Jadi itu kayak guzina. ada bahasa lokal, kayak bahasa Indonesia itu ada bahasa lokal. Ya, Jadi kayak kayak ada bahasa Jawa, ada bahasa Jawa, bahasa oh, Sunda, bahasa Sunda. Papua. Kalau Arab kan bahasa juga kayak Arab gitu, tapi mereka punya aksennya sendiri-sendiri. Walaupun bahasa Arab, cuman punya kayak tipe-tipe bahasa Arab beda-beda. Baik sama kayak bahasa Inggris juga, ada bahasa Inggris Afrika, bahasa Inggris India, bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Australia, kan beda-beda juga sih ya kayak gitu. Tapi ya intinya sama, cuman ada Aksen-aksennya aksen. Oke, itu sekitar sekolah Tentang sekolah Al-Wahda. Al-Wahda, Arab, sekolah Arab, memang sekolah Arab. Jadi Iya. seluruh mata pelajarannya, seluruh bahasanya dan setiap harinya semuanya pakai bahasa Arab, dan bahasa Arabnya semua textbooknya Arab gundul ya. Ini aku tunjukkan. Ya, kayak di pondok pesantren berarti ya. Di pondok pesantren kan juga baca kitab gundul. Kitab gundul, tapi ini kitabnya putih gitu ya. Iya, Kitabnya bukunya putih, bukunya putih tapi gundul semua gitu. Oke. Oke, sekian dulu untuk sekolah yang Al-Wahda Arab sekolah. Arab Sekolah. Sekolah ini ada di mana sih letaknya? Itu ada di Masjid Budapest Budapest Mosque ya. di daerah. Prairie Ut. Jalan Prairie Ut ya. Lupa aku sudah. Iya, Prairie Ut. Ya, oke. Ya, itulah tadi, semoga bermanfaat untuk bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana rasanya sekolah Arab tapi di Eropa. Gitu ya. Iya. Sekolah Arab tapi di Kok Eropa. bisa nemu gitu. Oh iya, aku juga lupa. Sekolahnya ini ada di masjid. Jadi kan masjid, atasnya masjid itu ada kayak lantai. Ada